Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Aulia dari kelas 11 DKV 1. Dan saya Nina Antika dari kelas 11 DKV 1. Kita akan membuat proyek tugas P5. Kita juga akan menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint yang ada di pelajaran DKV juga. Oke. Mari kita simak. Bye-bye. Oke, kita akan menjelaskan tentang sejarah Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai media presentasi multi-slide. Aplikasi ini sangat populer dan digunakan di berbagai bidang seperti pelajar, perkantoran, bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint memudahkan dalam menjalankan presentasi dengan cara mengubah dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga membuat presentasi menjadi enak untuk dipandang. Microsoft PowerPoint pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin. Saat itu, Microsoft PowerPoint digunakan sebagai presenter untuk Ford How Inc., tetapi kemudian diubah namanya menjadi PowerPoint. PowerPoint versi 1 dirilis pada tahun 1987 dan komputer yang didukung adalah Macintosh. Saat itu PowerPoint masih menggunakan hitam putih dan mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi OHP. Tahun berikutnya setelah rilis Macintosh Color, Microsoft PowerPoint muncul dengan dukungan warna. Pada tanggal 31 Juli 1987, Microsoft mengakuisisi Fahrenheit Inc. dengan PowerPoint seharga $14 juta. Setelah Microsoft Windows 3.0 PowerPoint versi MS, Windows versi 2.0 diperkenalkan ke pasar hanya pada tahun 1990. Sejak tahun 1990, Microsoft PowerPoint telah dikaitkan erat dengan aplikasi di suite Microsoft Office dengan cara mengubah edisi dasar. Sampai saat ini, Microsoft PowerPoint terus berkembang dan mendapatkan fitur tambahan setiap tahun. Versi terbaru dari Microsoft PowerPoint adalah Microsoft Office PowerPoint 2013 versi 15 yang dirilis pada bulan Januari 2015. Microsoft PowerPoint 2013 ini telah meningkatkan interface pengguna dan grafik secara signifikan, membuat Microsoft PowerPoint lebih menarik dan ramah pengguna. Rilis ini juga menyediakan format data XML dengan ekstensi PPTX. Ini sebelumnya adalah data biner dengan ekstensi. Oke, fungsi Microsoft PowerPoint. Fungsi utama Microsoft PowerPoint adalah untuk membuat presentasi multimedia yang menarik dengan menggunakan slide, teks, gambar, grafik, video, dan suara. Berikut adalah beberapa fungsi utama Microsoft PowerPoint. 1. Membuat presentasi. PowerPoint memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi yang profesional dan menarik. Anda dapat membuat slide yang berisi teks, gambar, grafik, dan video, dan mengatur tata letak serta desain slide sesuai kebutuhan. 2. Mengatur urutan slide. PowerPoint memungkinkan pengguna untuk mengatur urutan slide dan memilih tipe transisi antar slide. Anda dapat dengan mudah mengganti urutan, memungkinkan pengguna untuk mengatur urutan slide dan memilih tipe transisi antar slide. Anda dapat dengan mudah mengganti urutan slide, menghapus atau menambahkan slide baru, serta menentukan efek perpindahan antar slide. 4. Menambahkan elemen visual. PowerPoint menyediakan berbagai macam alat untuk memperindah presentasi Anda. Anda dapat menambahkan gambar, grafik, bentuk, ikon, dan elemen visual lainnya ke dalam slide. Selain itu, PowerPoint juga menyediakan fitur animasi untuk menghidupkan elemen-elemen ini selama presentasi. 4. Menyisipkan multimedia. Anda dapat menyisipkan video, audio, dan rekaman suara ke dalam presentasi PowerPoint. Hal ini meningkatkan atau memungkinkan Anda untuk menyertakan musik latar belakang atau menjelaskan slide menggunakan rekaman suara. 5. Menerapkan desain. PowerPoint menawarkan berbagai macam tempat atau
tempat desain yang dapat digunakan untuk mengubah tampilan slide secara keseluruhan. Anda dapat memilih dari berbagai tema, tata letak, slide, skema warna, dan font yang sudah tersedia, atau Anda dapat membuat desain custom sesuai keinginan Anda. 6. Menyampaikan presentasi. Setelah presentasi selesai dibuat, PowerPoint menyediakan fitur presentasi slideshow. Dalam mode slideshow, Anda dapat menjalankan presentasi dengan tampilan layar penuh, menggunakan tombol navigasi untuk berpindah antar slide, dan menampilkan animasi dan multimedia sesuai urutan yang telah ditentukan. 7. Berbagi dan kolaborasi. PowerPoint memungkinkan Anda untuk berbagi presentasi dengan orang lain secara mudah. Anda dapat mengirim presentasi melalui email, mengunggahnya ke penyimpanan awan, atau berkolaborasi secara langsung dengan orang lain melalui fitur berbagi dan kolaborasi yang disediakan. 8. Mencetak dan membuat catatan. PowerPoint juga memungkinkan Anda untuk mencetak presentasi dalam berbagai format, termasuk catatan pembicara dan daftar tugas. Memudahkan Anda untuk menyimpan catatan atau materi dukungan yang diperlukan selama presentasi. Kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Kelebihan Microsoft PowerPoint: 1. Dapat digunakan hampir di mana saja. Letakkan presentasi Anda di USB flash drive atau di aplikasi penyimpanan awan apapun, dan Anda akan memiliki presentasi PowerPoint Anda kapan saja. Itu juga termasuk dalam pengaturan profesional standar. Jadi, dengan lisensi pengguna Anda dapat mengakses presentasi Anda dari mana saja. 2. Solusi kolaboratif. Bekerja dari rumah kini menjadi hal yang bisa dilakukan. Alat yang memberikan solusi untuk bekerja sama dengan tim Anda meskipun berada di lokasi berbeda sangat diminati. PowerPoint beradaptasi dengan situasi ini, dan dengan penyimpanan cloud online-nya, kini Anda dapat mengerjakan presentasi pada waktu yang sama, atau mengerjakan presentasi yang sama tanpa mengirimkannya satu sama lain. 3. Banyak kegunaan. Alat yang mudah beradaptasi dan persepsif adalah cara pendiri kami menjelaskan PowerPoint di artikel sebelumnya. Itu karena software ini tidak hanya untuk presentasi, walaupun paling terkenal, tetapi juga untuk jenis materi lain seperti selebaran, materi pemasaran, GIF, video, atau CV. Kami melakukan infografis, PowerPoint, posting media sosial kami, dan presentasi untuk klien. 4. Ekspor dalam berbagai format. Dengan PowerPoint, Anda dapat mengekspor materi dalam format selain PPTX. Kami berbicara sebelumnya. 4. Ekspor dalam berbagai format. Dengan PowerPoint, Anda dapat mengekspor materi dengan format slide PPTX. Kami berbicara sebelumnya tentang semua jenis materi yang Anda dapat buat dalam perangkat lunak. Dan bagi mereka, ini menawarkan alternatif untuk menghemat pekerjaan Anda. Presentasi juga dapat disimpan dalam PDF. Ini akan mengurangi ukurannya. Video dapat diekspor sebagai MP4, dan untuk GIF ada opsi khusus untuk menyimpannya sebagai GIF animasi. Tentu saja ada juga pilihan untuk menyimpan slide sebagai PNG atau JPG. 5. Integrasi dengan aplikasi Microsoft Office. PowerPoint terintegrasi dengan aplikasi Microsoft Office lainnya, seperti Word, Excel. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengimpor dan menyunting data dari aplikasi lain, serta melakukan performatan dan penyuntingan yang seragam antara dokumen tersebut. Kekurangan Microsoft PowerPoint: 1. Resiko masalah teknis yang tinggi. Itu bisa terjadi kapan saja. Ada banyak variabel yang mengintervensi ketika Anda akan menggunakan PowerPoint untuk presentasi. Komputer Anda dapat berhenti bekerja, mendapatkan pembaruan tepat sebelum Anda memulai, atau kehilangan daya di tengah presentasi. Selalu ada masalah konektivitas. Apakah Anda menggunakan HDMI, VGA, atau apakah Anda memiliki adaptor? PowerPoint juga memiliki beberapa spesifikasi yang
diadaptasi untuk komputer Anda, seperti font atau video, dan jika Anda tidak menyematkannya atau tidak meletakkannya di folder dengan presentasi, mereka tidak akan berfungsi di komputer orang lain. 2. Keterbatasan platform. PowerPoint terutama dirancang untuk digunakan di komputer dengan sistem operasi Windows. Meskipun ada versi PowerPoint untuk Mac dan aplikasi seluler, ada beberapa perbedaan dalam fitur dan fungsionalitas antara platform yang berbeda. 3. Tidak cocok untuk semua jenis presentasi. Meskipun PowerPoint adalah alat yang kuat, tidak semua jenis presentasi cocok untuk disajikan dengan PowerPoint. Beberapa topik atau konten mungkin lebih baik disampaikan melalui metode presentasi yang berbeda seperti demonstrasi langsung atau media interaktif. Produk yang sejenis. Ada beberapa produk yang sejenis dengan Microsoft PowerPoint yang dapat digunakan sebagai alternatif atau pengganti, tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Visme. Tidak seperti aplikasi presentasi lainnya yang hanya menyediakan template dan fitur-fitur khusus untuk presentasi. Visme hadir dengan kemampuan membuat banyak bentuk desain grafik seperti infografik, laporan, flyer, bahkan GIF. Seperti ditulis dalam laman resmi Visme, aplikasi ini dilengkapi dengan ribuan template yang mudah digunakan, gambar, ikon, grafik, peta, dan data widget. 2. Keynote. Keynote merupakan aplikasi presentasi unggulan Apple. Layaknya Microsoft PowerPoint dalam Windows, Keynote memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya untuk menciptakan presentasi yang unik dan menarik. Aplikasi ini menyediakan 30 template presentasi dengan tampilan yang menarik sekaligus profesional. Ada pula berbagai pilihan grafik, foto, objek, dan transisi yang dapat kamu masukkan dalam presentasi. Keynote dapat digunakan di iPad, Mac, iPhone, dan PC Apple. 3. Canva. Canva merupakan platform desain online yang menyediakan begitu banyak pilihan template untuk berbagai keperluan. Terdapat template post media sosial, infografik, CV, brosur, dan tentunya presentasi. Canva membagi beberapa kategori template sesuai jenisnya seperti simple, business, dan modern. Pilihan template yang disediakan Canva terbilang unik dan khas. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak presentasi yang populer dan serbaguna. Ia memiliki sejumlah kelebihan termasuk kemudahan penggunaan, fitur multimedia yang kuat, kostumisasi tampilan integrasi dengan aplikasi Microsoft Office, kemampuan kolaborasi tim, dan fitur presentasi yang lengkap. Namun, ada juga beberapa kekurangan seperti keterbatasan kreatif dalam desain, risiko kelebihan informasi, penggunaan efek dan animasi yang berlebihan, keterbatasan platform, dan ketidakcocokan untuk semua jenis presentasi. Meskipun demikian, PowerPoint tetap menjadi alat yang populer dan berguna untuk membuat presentasi yang menarik dan profesional. Dengan pemahaman yang baik tentang kelebihan dan kekurangan PowerPoint, pengguna dapat memanfaatkan fitur-fiturnya dengan bijaksana dan menciptakan presentasi yang efektif dan memukau. Hai, kamu lagi bikin apa? Aku lagi bikin logo Di mana? di CorelDRAW. Itu buat apa aja sih? Mesti kayak bisa bikin apa aja? Kalau di CorelDRAW tuh bisa bikin ID card, bisa bikin logo, bisa bikin poster, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sekian dari terima kita. kasih. Assalamualaikum. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah. See you next time. Kalian simak ya. Kita ada pantun nih. Ada Sophie Data TV. Cakep. Nontonnya sambil makan kelereng. Cakep. Juga pemirsa kami yang ada di SMP Negeri 1 Kerangkeng. Menjelaskan PowerPoint di artikel sebelumnya. Itu karena software ini tidak itu karena software ini tidak hanya untuk presentasi, walaupun paling terkenal.
PowerPoint PowerPoint versi 1 dirilis. PowerPoint versi 1 dirilis pada tahun